Oke, kita mulai aja ya. Wait. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami dengan judul Ketahanan Nasional. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Najwa Sardina, Nova Valentina, Marsha Amira, Firman, Ilham, dan Putra. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman kami, Putra Selaban. Pada Putra, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan definisi ketahanan nasional. Secara umum, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk bertahan dan melindungi kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Perkembangan ketahanan nasional di Indonesia, yang pertama ada fokus awal, berfokus pada aspek materi dan keamanan nasional. Yang kedua itu ada regulasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Dan ketiga itu ada perluasan fokus, memperluas fokus pada aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan hidup SDA. Yang keempat ada kolaborasi, membangun kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk kepentingan nasional. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukan yaitu ketahanan nasional yang merupakan fondasi penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani stabilitas negara yang berlandaskan UUD dan Pancasila. Dan yang kedua adalah fungsi ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional, metode pembinaan kehidupan nasional, dan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Yang berikutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama adalah menunggal. Menunggal ketahanan nasional yang mencakup semua aspek kehidupan nasional seperti militer, ekonomi politik, budaya, dan lainnya. Yang berikutnya adalah berwibawa. Dengan mengembangkan semua unsur nasional menjadi satu kesatuan yang bulat untuk melawan segala ancaman nasional. Dan berikutnya, mawas ke dalam. Mengawasi dan mengelola ancaman dari dalam negeri dengan menekankan penguatan institusi keamanan dalam negeri. Yang terakhir adalah berubah menurut waktu. Yang adalah ketahanan nasional akan selalu mengikuti dinamika waktu yang terus berubah. Baik, saya Nova Valentina akan melanjutkan pembahasan dari saudari Najwa, yaitu tentang definisi bela negara. Bela negara adalah konsep yang menekankan kewajiban setiap warga negara untuk turut serta dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan negara. Selanjutnya adalah keterlibatan warga negara dalam bela negara. Yang pertama yaitu secara fisik. Berpartisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan mengikuti pelayanan militer, kepolisian, dan partisipasi dalam operasi keamanan. Lalu secara non-fisik, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, pembangunan infrastruktur, serta pendukung stabilitas sosial dan politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsha. Baik, kita masuk ke peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia telah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan. Indonesia telah meningkatkan nilai-nilai perdamaian, kerjasama internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara sebagai pilar utama dalam hubungan antar bangsa.
Baik, selanjutnya partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama itu adalah mediator perdamaian. Sebagai negara dengan pengalaman dalam menyelesaikan konflik internal, Indonesia telah berperan sebagai mediator dalam beberapa konflik di berbagai belahan dunia. Yang contohnya adalah mediasi konflik di Aceh, Timor Leste, dan Palestina. Melalui diplomasi yang bijaksana dan komitmen untuk mencari solusi yang adil, Indonesia telah membantu mengakhiri pertikaian dan membawa kedamaian bagi masyarakat yang terkena dampak. Yang kedua itu adalah pasukan perdamaian. Indonesia telah mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Dengan berpartisipasi dalam misi-misi perdamaian PBB dan regional, Indonesia tidak hanya berperan dalam menjaga perdamaian, tetapi juga memperlihatkan komitmen globalnya dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Yang ketiga itu adalah prinsip perdamaian. Indonesia secara konsisten mendukung penyelesaian konflik secara damai melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional. Dengan mempromosikan dialog, diplomasi, dan kerjasama antar negara, Indonesia telah menjadi suara penting dalam upaya global untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Saya masuk ke kesimpulan. Dengan mempelajari ketahanan nasional, kita dapat memahami bagaimana kita bisa berperan dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara di masa depan. Pengetahuan ini juga bisa menjadi dasar bagi kita untuk memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, seperti militer, kebijakan publik, ekonomi, dan lainnya. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu saja materi dari kami. Dipersilakan pada yang mau bertanya, kita buka sesi pertanyaannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Saya Gina Irini dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan yang mau bertanya lagi. Saya Syaza Rochinia ingin bertanya, mengapa pentingnya bagi warga negara untuk turut serta dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan negara? Oke, terima kasih.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Gina. Yang pertanyaannya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional dapat meliputi keamanan dalam negeri, stabilitas politik, kekuatan militer, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keadilan sosial, dukungan internasional, serta kemampuan dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Baiklah, apa jawabannya sudah dapat diterima, Kak Gina? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Fitri Magdalena dari kelompok 3. Pertanyaan saya, bagaimana cara kerjasama internasional memengaruhi keadaan nasional suatu negara dan apa tantangan serta resiko dalam kerjasama internasional tersebut? Terima kasih. Boleh diulangi? Bagaimana cara kerjasama internasional memengaruhi keamanan nasional suatu negara? Dan apa tantangan serta risiko dalam kerjasama internasional tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Syazia, yang dimana pertanyaannya mengapa penting bagi warga negara untuk turut serta dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan negara. Apakah benar itu pertanyaannya Kak Syazia? Iya. Baik, saya akan menjawabnya. Tentunya sangat penting, karena yang pertama itu adalah tanggung jawab bersama. Warga negara memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga negara mereka.
Yang kedua itu adalah mempertahankan kedamaian. Kedamaian dan stabilitas negara memberikan landasan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mempertahankan kedaulatan. Kedaulatan negara adalah hak yang harus dijaga oleh seluruh warga negara. Yang keempat, menjaga identitas dan nilai-nilai bangsa. Keutuhan negara juga menjaga identitas dan nilai-nilai bangsa. Yang terakhir itu pengembangan potensi dan kesejahteraan. Tanpa keamanan dan stabilitas, sulit bagi masyarakat untuk berkembang dan mencapai seluruh potensi penuh mereka. Dengan demikian, tentunya sangat penting bagi warga negara untuk turut serta dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan serta keamanan negara. Demikian yang saya bisa dapat jawab. Apakah Kak Saja puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fitria Magdalena. Pertanyaannya, bagaimana cara kerjasama internasional mempengaruhi keamanan nasional suatu negara, dan apa tantangan dan resiko dalam ketahanan internasional tersebut? Kerjasama internasional dapat mempengaruhi keamanan nasional suatu negara dengan berbagai cara, baik secara positif maupun negatif. Pengaruh positif kerjasama internasional terhadap keamanan nasional yang pertama, peningkatan keamanan bersama. Kerjasama internasional dapat meningkatkan keamanan bersama melalui pertukaran intelijen, operasi militer gabungan, dan koordinasi dalam menangani ancaman bersama. Yang kedua, pencegahan konflik. Kerjasama internasional dapat membantu mencegah terjadinya konflik melalui diplomasi, negosiasi, dan resolusi damai atas perselisihan. Yang ketiga, akses terhadap sumber daya. Kerjasama internasional dapat memberikan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Yang keempat, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Kerjasama ekonomi internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan nasional. Ada pula tantangan dan risiko kerjasama internasional terhadap ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketergantungan yang berlebihan. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap kerjasama internasional dapat membuat suatu negara rentan terhadap tekanan atau ancaman dari negara lain. Yang kedua, perbedaan kepentingan dan nilai. Perbedaan kepentingan dan nilai antar negara dapat menimbulkan konflik dan menghambat kerjasama yang efektif. Yang ketiga, kebocoran informasi dan teknologi. Kerjasama internasional dapat memungkinkan terjadinya kebocoran informasi atau transfer teknologi yang dapat membahayakan keamanan nasional. Yang keempat, ada intervensi asing. Kerjasama internasional yang terlalu erat dapat membuka peluang bagi intervensi asing dalam urusan dalam negeri atau negara. Yang kelima, ketergantungan ekonomi yang berlebihan. Ketergantungan ekonomi yang berlebihan terhadap mitra internasional dapat membuat suatu negara rentan terhadap tekanan ekonomi dan ancaman keamanan. Baik, itu saja jawabannya untuk Kak Fitria Magdalena. Apakah jawaban tersebut bisa diterima? Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, baiklah. Berhubung karena waktunya sudah mau habis ya, kami langsung tutup saja. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang.